begitu sampai di ujung kanan, dia seperti gini nih. Saya kasih lihat PowerPoint-nya ya. Nah, seperti gini. Mobil ini kan bergerak, ini bergerak terus ke kanan bergerak. Nah, kemudian begitu dia mentok di sini, ya, mentok di sini. Bentar. Ini dia mentok di batas layar, batas meja ini di paling kanan. Kalian lihat ya. Dia mentok. Nah, kemudian dia mundur. Dia mundur sedikit ke sini. Mundur sedikit ke situ. Nah, seperti gitu. Kemudian dia langsung berbelok ke sini. Berbelok 45 derajat aja. Buat berbelok 45 derajat. Nah, jadi begini dia. Nah, kemudian setelah begini dia akan bergerak maju. Mentok sini kan? Mentok sini. Nanti dia mundur lagi sedikit. Mundur lagi ke sini misalkan. Kemudian dia berbelok lagi. Tadinya ke arah sana kan. Jadi dia akan bergerak ke arah sini tegak lurus. Nanti ini lurus bergerak ke sini mentok. Dia mundur lagi. Kemudian ke sana dia 45 derajat. Dia ke sini lagi mentok. Kemudian dia mundur. Kemudian dia bergerak ke sana. Paham ya? Paham nggak? Bayang, Pak. Ya, gimana Ardi? Paham? Maksudnya paham nggak? Maksudnya. Gambarannya paham, Pak. Nah, jadi seperti gitu. Berarti kita punya gambar mobil nih ada banyak. Karena kan sebenarnya gambar mobil ini kalau bergerak, kita ulangin yang pertama ya. Jadi ini nah ini gambar pertama kan, mobil bergerak ke arah kanan. Nah, jadi kita punya gambar mobil bergerak ke arah kanan. Kemudian ini masih sama. Kemudian kita punya mobil bergerak ke arah, kalau ini kita buat sudut ya, jadi kita anggap sudut ini seperti gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, maka ini sudutnya 45 derajat ke sini kan? Berarti sudutnya adalah ini. Ini adalah bentuk mobil yang keberapa lah kasih nama. Gitu. Jadi saya udah siapkan. Kalian boleh pakai foto atau JPEG mobil yang saya kirim, boleh juga kalian cari sendiri boleh. Tapi kurang lebih seperti gini. Jadi kalian masih punya ruang untuk berinovasi. Kalau kalian nggak mau pakai gambar mobil saya, tapi ini gambarannya adalah dari atas ya. Jadi kita nih seolah melihat dari atas lapangan mobil itu berbentuk meja. Makanya saya bilang kan meja di situ kan. Jadi, nah ini. Jadi ada berapa nih? Ada 6. Ada 6 gerakan mobil. Gerakan mobil. Terserah kalian mau kasih nama apa. Kalau yang di program yang saya kirim ke kalian itu, ini saya kasih nama, ini 0. Jadi ini car 0, ini car 1, ini car 2. Car 2 ini berbelok ke arah kanan, lurus, ini car 3, ini car 4, ini car 5, ini car 6, ini car 6, ini car 7. Jadi gambarnya sendiri ada 8
Ada 8, tapi saya mulai dengan 0 ya. Saya mulai dengan 0. Jadi seperti gitu. Jadi seperti tadi pada saat kar 2 bentuk 2 ini dia mentok ke ujung sini. Dia mentok ke arah sini, maka dia mundur, kemudian dia membentuk sudut seperti gini. Ini adalah kar 3. Kemudian kar 3 ini sudah sampai mentok di sini misalkan, dia akan mundur, kemudian dia akan ke arah sini. Selalu 45 derajat ke arah kanan. Nah, itu. Kemudian ini mentok sini, mentok di bawah sini, dan dia mundur, kemudian dia 45 derajat ke arah sini berarti. Seperti gitu. Nanti ini dia mentok sini, mentok sini, dia mundur, kemudian 45 derajat lagi ke arah sini. Nah, ini kalau di sini udah sampai kar 6. Akhirnya terus dia akan jalan nantinya simulasi bom bongkar ini dia akan jalan terus sepanjang masa sampai kita klik quit. Tapi kalian buatnya sekarang lanjutin yang program saya ini. Tadi kan dia bergerak dari kiri ke kanan kan, langsung terus nabrak terus. Maka kalian harus buat apa namanya? Bentar. Ini kalau kita jalanin tadi, begini. Nah ini kita jalanin. Dia akan baru jalan kalau kita klik. Nah ini kan mulainya. Ya, nah tugas pertama kalian buat dia kalau mentok di ujung kiri sini, ya, mentok di ujung kiri, dia mundur, dia berhenti dan kemudian mundur. Nah, seperti gini kan, mentok, dia berhenti, mundur, kemudian berubah posisi menjadi seperti gini, kasih waktu sebentar, kemudian dia jalan lagi. Nah, tugas kalian sampai dia buat mundur dan berganti arah seperti gini. Ini tugas minggu ini. Kalau kalian katakan yang senang ngoprek, bisa ngelanjutin sampai dia jalan lagi, sampai dia kemudian mentok di sini, mentok ke dinding sini. Ya silakan aja. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada perlambatan. Gerakan fisika yang terjadi hanya gerak lurus beraturan, tidak ada perubahan. Gerakannya lurus saja beraturan. Hanya berubah arah kalau dia mentok. Kalau dia mentok, dia berubah arah 45 derajat ke kanan. Ada pertanyaan kah? Pak, mau izin bertanya, Pak? Ya. Cara dia yang baru saya paham sih Pak ya, Kak, yang kayak di praktikum itu baru mantul gitu kan Pak. Nah kira-kira kalau untuk belok dengan derajat itu codingnya perintahnya tuh apa ya Pak? Kalau misal beloknya itu kayak 45 derajat gitu setelah dia mundur. Perintahnya adalah hapus gambar yang semula. Gambar semula kan yang ini, begini. Ya kan? Ini kan gambar kar berapa tadi? Hapus gambar ini, kemudian pada posisi yang di sini, ganti dengan gambar ini.
Berarti ini artinya begitu kita lihat kan seolah-olah dia belok kan. Nah kemudian membuat gambar ini bergerak ke sini, bergerak lurus ke sini. Itu dengan cara apa? Hapus gambar ini, gambar di sini, gambar mobilnya di sini. Ini dihapus. Gambar di sini. Terus hapus yang ini, gambar di sini. Karena demikian cepat, seolah-olah kan jadi bergerak seperti yang tadi gambar bergerak dari sini. Tadi kan ada pertama kali kan mobilnya di sini kan. Mobil bergerak ke sana dengan cara ini dibuat gambar di sini, ini dihapus. Terus buat gambar di sini, ini dihapus. Terus sampai mentok sini, dia mundur. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi, siapkan gambar mobilnya, seperti yang tadi saya bilang. Gambar mobilnya kan tadi saya siapkan berapa? Nih. Ini kan? Berarti di program yang saya tadi, barusan hanya memakai baru 2 gambar, yaitu gambar ini, untuk gerak ke kanan, sama gambar ini, untuk gerak belok 45 derajat ke kanan. Nanti gambar berikutnya adalah yang ini. Karena belok 45 derajat ke kanan lagi kan jadi gambar ini, gambar nomor 4 kan? Halo? Iya Pak, betul. Nah, kita lihat codingnya. Ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang kita lihat codingnya. Jadi, ini ada gambar meja, fungsi gambar meja. Kelihatan ya codingnya ya? Terlihat Pak. Ini ada gambar meja, Pygame, draw, rectangle. Karena kan gambar mejanya berbentuk persegi panjang. Nah, layarnya yang saya pilih with tool ini. Ya, kemudian ada tulisan di meja. Tadi kan ada tulisan bom car yang besar gitu kan? Gitu. Kemudian ini ada layar bleed player image. Player image ini gambar mobil nih. Karena di sini didefinisikan di awal. Karena kebenaran pertama kali saya tampilkannya gambar 2 kan? Gambar 2. Nah, kalian lihat di sini nih. Ini. Nah, ini. Ini kalian lihat. Ini adalah player image sama dengan Pygame image load car 2 JPEG convert. Ini perintahnya ya, ini sintaknya. Jadi nanti kalau tadi kan kalian lihat ada gambar yang gambar car 3 kan yang mobil berbelok 45 derajat ke bawah kan. Berarti nanti sebelum menampil gambar itu player image-nya dirubah. Jadi player image sama dengan Pygame image load car 3 JPEG convert. Ini adalah sintaknya. Baru tampilkan. Oke. Nah, balik lagi ke fungsinya tadi. Ada fungsi gambar meja, dan gambar mobil di satu posisi. Gambar mobil di satu posisi. Kemudian tampilkan. Ini tampilkan. Kemudian clock tick ini untuk mempersiapkan mata supaya bisa melihat dia bergerak. Tampilkan sebentar, kemudian dia berubah posisi. Mobilnya kan berubah posisi. Mungkin tadi dari sini dari sini dari titik sini
Ternyata saya nggak bisa nulis di sini. Bisa nulisnya di PowerPoint ya. Jadi mobil di satu posisi supaya bergerak. Nah, kalian lihat nih gerakan mobil. SX5, SY5. Jadi saya mau menggerakkan mobil itu kan bisa bergerak ke kanan ke kiri, itu berubah 5 piksel. Kalau ke kanan ya bertambah, kalau ke kiri berarti berkurang karena koordinatnya berkurang kan. Kemudian kalau ke atas ke bawah itu 5 piksel juga ke atas, berkurang berarti kalau ke atas, kalau ke bawah piksel SY-nya bertambah. Kemudian kalau dia bergeraknya adalah 45 derajat tadi. Kan ada yang bergerak 45 derajat itu kan. Jadi pikselnya bergeraknya berapa? Kalian lihat ini, arah ke kanan. PX-nya bertambah nih, BOX-nya bertambah nih. Bertambah PX. PX ini singkatan dari perubahan X, PY ini perubahan Y. Jadi kalau bergerak ke kanan, X-nya berubah sebanyak PX ini, yaitu sebanyak 5 piksel kalau berubah ke kanan. Tapi PY-nya 0, karena tidak berubah. Posisi Y-nya kan sama. Mobil dari arah kiri tadi bergerak ke kanan gitu kan. Arah Y-nya sama kan? Hanya arah X-nya berbeda. Jadi makanya saya bilang, ini ada tulisan arah ke kanan, PX-nya berubah sebanyak SX, jarak 5 piksel ini, Y-nya 0, karena Y-nya selalu sama kan. Nah kemudian posisi mobil yang baru itu BOXX sama dengan BOXX ditambah PX. BOYY ditambah PY. Nah PY-nya 0, jadi posisi Y-nya tidak berubah. Setelah itu gambar meja lagi, digambar lagi ada meja, ada mobilnya yang udah ganti posisi, terus demikian terus sampai kapan? Sampai while true nih. While true ini adalah sampai kita klik quit. Nah terus kalau dia bergeraknya ke arah lain gimana? Nah berarti kalian harus tambah di sini. Kondisinya apa yang membuat dia bergerak ke arah lain? Kondisinya apa yang membuat dia tadi mentok terus mundur? Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi tugas untuk minggu depan, kalian buat tadi gerakan mobil yang ini tadi. Gerakan mobil ini, kalian perhatikan ini bergerak. Ini jadi mobil bergerak tuh gambar hapus gitu loh. Dia mentok, berhenti, mundur sedikit, belok kanan, gerak lagi. Udah sampai situ. Jadi ini gerak ke kanan, berhenti, mentok, berhenti, mundur sedikit, belok kanan, bergerak lagi, sampai situ tugasnya. Tapi kalau memang kalian bisa, pas bergerak lagi itu mentok, berhenti, mundur sedikit, belok kanan lagi, bergerak lagi. Itu kalau kalian bisa. Kalau enggak, tugasnya hanya itu. Nanti saya buat penugasannya di FT. Ada pertanyaan? Pak, untuk setelah mentok, kan dia mundur lagi tuh Pak. Berarti itunya apa? SX-nya sama ya Pak sama yang pas dia maju. Maju kan 55. Ya kan? Tadi kalian lihat di program ini. Ini nih, SX kan 5 nih. Maju. Ya kan?
5 terus ke kanan kan. Begitu mentok, kalian buat dia mundur, sepertinya nggak 5, posisi mundurnya mungkin di 30 atau 20. Kalian lihat supaya dia kalau belok kanannya bisa kelihatan, kalau nggak ntar nggak kelihatan. Paham nggak maksudnya? Misalkan kayak gini nih. Ini kalau mundurnya sedikit, ya, kalau ini mundurnya cuma sampai sini, ini nih mundurnya cuma sampai sini 5, katakan 5 cuma sampai sini begini, belok kan nggak kelihatan tuh, jadi mundurnya sampai sini, supaya dia kalau pas belok ada posisi begini bisa ke sana. Paham maksudnya? Oh, berarti nanti Kalian itu coba-cobalah pas mundur itu bergerak mundurnya memang -5, tapi mundur sampai mana, bukan mundur sedikitnya, itu kalian yang tentukan. Apakah mundurnya sampai di sini, apakah mundurnya sampai di sini, atau kalian mau mundur sampai di sini, terserah kalian. Ini kan posisi X-nya beda-beda nih. Ya kan? Ya, jadi terserah kalian. Tapi kecepatan mundurnya sama. Kecepatan majunya 5, kecepatan mundurnya 5. Kecuali bergerak yang miring ini. Nah, bergerak yang miring ini kecepatannya beda. Ini kan kecepatannya 5. Kalau ke bawah juga 5. Nah, kira-kira kecepatannya ini berapa yang ini? Nah, seperti gitu. Pakai trigonometri lah. Kan sudutnya ini. Sudutnya anggap ini kan. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi ingat, tugas pertama untuk minggu depan, dia mentok di sini, ini posisi ini mentok, dia mundur sejauh berapa, terserah kalian tentukan, kalian coba-coba aja, mundur sejauh berapa, kemudian dia gambar mobilnya menjadi gambar mobil yang ke berapa tadi? Yang gambar mobil yang miring itu. Kemudian bergerak maju lagi. Belum mentok ya. Kalau memang bisa sampai mentok, lanjutin lah skenario cerita dari bom-bom kar itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri kuliahnya. Kalian tinggal mikir. Kalau mau ditanya. Materinya udah selesai untuk hari ini. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kan otomatis kita nggak nambahin gambar mobil yang belok ya Pak? Ya. Kalau nambahin tadi saya udah lihat di program Bapak, udah kebayang gitu cara nambahin gambarnya. Nah, paling yang bingung mungkin nanti ini Pak, perintah buat ganti gambarnya. Perintah, mau tahu kapan kalian akan perintah ganti gambar? Pada posisi kondisi apa? If apa, ganti gambar. Ganti gambarnya kan seperti yang di program tadi kan. Di program tadi kan, bentar. Bentar, tadi programnya masih jalan tuh, belum saya matiin. Nah, jadi ini ganti gambar kan perintahnya ini nih. Mana tadi? Ini player image nih. Mana tadi player image? Oh, ini dia. Ini nih, player image. Berarti ada perintah ini di salah satu di sini. Di sini kan pada waktu ganti gambar mungkin ya perintahnya pakainya ini. Tapi apakah car -2 untuk gambar yang 45 derajat ke bawah kanan atau tegak lurus ke bawah,
Kan ada 6 gambar mobil kan. Nah, sekarang kan kalian fokus pada gambar mobil, makanya saya bilang fokus dulu pada urutan tugas yang pertama itu. Urutan tugas pertama kan gambarnya berubah dari gambar yang car 2, dari gambar yang ini car 2 kan, ini kan yang bergerak ke kanan kan. Kondisinya apa supaya dia gambarnya berubah menjadi gambar ini? Kondisinya apa? Ya kondisinya Pak, tadi pasti yang pertama diawali dengan mentok. Mentok mana? Mentok ujung kanan sini kan? Mentok ujung kanan sini. Jadi mentok ujung kanan sini, dia mentok, dia mundur sampai sejauh mana dia ganti gambar. Nah itu kondisinya. Perintahnya ya tadi yang saya tunjuk. Ada pertanyaan lagi? Sekarang pikir satu-satu dulu. Jadi gambaran besarnya kalian udah tahu bahwa ini akan mobil bergerak di lapangan atau di meja ini. Mentok belok kanan. Mentok mundur sedikit belok kanan 45 derajat, jalan lagi. Mentok mundur sedikit belok kanan lagi. Jadi akan muter-muter, mobilnya akan muter-muter di sini. Nah, sekarang yang tugas kalian bagaimana tahu mobil yang nomor 2 ini nih mentok. Berarti sampai sini mentok. Ya. Mentok sampai sini. Berarti kalau sudah mentok, dia mundur. Mundurnya nggak banyak-banyak. Mungkin kalau bergerak mundur itu tadi X-nya jadi -5. -5-nya hanya 4 kali lah. 4 kali bergerak -5, or I sama dengan 1, 0 sampai 4. Mundur 5 sampai 4 kali udah ganti gambar 2 ini yang udah di posisi mundur ini, ganti dengan gambar 3. Ah gitu kan? Nah, terus baru gerak lagi kemari. Ah udah, stop. Kalau memang tertarik terus sampai mentok, mundur lagi. Ya, ulangin lagi kan prinsip yang tadi kan. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat gambarnya tadi ya, perintahnya ya. Perintah gambar. Nih, perintah gambar kalian lihat ini player image car 2 ini ditaruh di player image tapi belum ditampilkan. Ditampilkannya di mana? Di sini loh. Pada saat dia ini nih. Gambar meja nih, kalian lihat nih. Nih, copy image to screen. Nah itu, layar.grid player image. Player image-nya kan tadi kalian sudah isi gambar 2 kan? Ada koordinat CX dan CY. Ini sintaknya nih. CX dan CY ini adalah koordinat kiri atas. Nah, jadi kalau kita kembali ke gambar ini, ini berarti kita CX tadi itu. Nah, CX itu tadi ini adalah ini nih. Ini seolah-olah gambar mobil car 2 ini bentuknya seperti gini nih. Ada kotaknya nih. Ada kotaknya. Ini nih CX-nya nih. Nah, kalau dia bergerak, tadi kan gambar ini bergerak 5 piksel kan. CX-nya ini nih, titik ini. Lihat ya, yang saya tandain lihat ya. Lihat, Pak. Dia bergerak ke sini. Hanya 5 kan? Bergerak ke sini, dia akan gambar mobil di sini. Tapi karena demikian cepatnya, dia gambar mobil yang kedua, dia hapus yang pertama, seolah mobil bergerak ke sini. Nah, terus sampai mentok di sini. Ini adalah CX terakhir nih. Dia mentok. Kemudian tadi saya bilang kalau mentok berarti mundur.
mundur dia kemari, mundur dia kemari, mundur dia kemari, sampai 3 kali mundur lah, 4 kali mundur, kalian lihat sendiri. Mundur sini, gambarnya udah di sini, posisi di sini, kemudian kamu ganti gambar, kalian ganti gambar yang gambar miring begini. Kan ada mobil yang miring gini kan? Ganti, ini titiknya nih. Nah, itu rumus matematiknya seperti apa? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja. Silakan kalian pikirkan. Tugasnya itu kalian harus buat juga pola pikirnya sama flowchartnya ya. Pola pikirnya itu tadi, tunjukin pola pikir mentok tuh apa sih? Pola pikir mundur tuh apa sih? Pola pikir ganti gambar tuh apa sih? Kemudian belok kanan tadi tuh apa sih pola pikirnya? Terus bagaimana pola pikirnya untuk mencari gerakan yang miring ini nih? Miring ini gerakan yang miring. Kalau gerakan yang lurus begini kan sudah jelas nih. Ini perpindahannya +5. Kalau gerakan yang miring ini perpindahannya berapa nih? Tentunya X berubah, ini Y berubah, X berubah. Kalau tadi yang gerakan yang ke kanan ini hanya X berubah +5, Y tidak berubah. Ingat ya, tadi ya. Kalau yang gerakan miring ini berarti X dan Y-nya berubah. Kalau gerakan miring ke bawah gini, Y bertambah, X bertambah. Tapi kalau gerakan miring kan ada macam-macam, ada gerakan miring ke sini. Nah, kalau begini, X berkurang, Y bertambah. Kalau gerakan miring yang ke sana, apa nih? Apa? X berkurang, Pak. Terus Y? Berkurang, Pak. Y berkurang. Kalau gerakan ke kiri begini, sebelum ke sana kan ada ke kiri dulu. Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Apa yang tetap? X berkurang, Y-nya tetap, Pak. X berkurang, Y-nya tetap. Kalau gerakan yang katakan naik ke atas gini, kan dia kalau ini gerakan ini mentok belok kanan 45 derajat kan berarti gerakannya lurus ke atas gini nih. Ini apa yang berubah, apa yang tetap? X tetap, Y X-nya tetap, bertambah. Y-nya bertambah, Pak. Y-nya berkurang. Karena gerakan ke atas kan Y-nya di sini kan di pojok kanan atas kan 00. Ya. Ini kan 00. Berarti ini kemudian habis itu kalau dia yang ini mentok di sini, mentok, dia mundur terus dia bergerak ke sana. Nah, gerakan ke sana ini apa yang bertambah, apa yang berkurang? 45 derajat itu. X bertambah, Y berkurang. Nah, X bertambah, Y berkurang. Ya, jadi logikanya kalian udah nangkep lah. Sekarang bagaimana menggambarkan itu pola pikir. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebenarnya kan ada fungsi dari ini nih. Ini kan gini kan fungsinya nih. Nah, ini anggap ini gerakan ke kanan sudutnya 0. Terus gerakan belok kanan ini ke sini. Ini sudutnya ini. Ya kan? Kemudian kalau ini yang pertama ini
Ini yang pertama tadi, gerakan pertama. Terus gerakan kedua jadi seperti ini. Gerakan ketiga jadi seperti ini, belok kanan lagi 45 derajat kan. Sudutnya adalah ini. Kemudian gerakan keempat ini. Ini gerakan keempat. Ini sudutnya adalah ini. Terus dari sini mentok belok kanan lagi, ini kan berarti kan. Sudutnya adalah ini. Terus ini mentok belok kanan lagi, ini ke sini. Ini sudutnya. Habis itu ini mentok belok kanan lagi ke sini. Ini sudutnya. Yang tadi kamu bilang bertambah X-nya, Y-nya berkurang, bertambah, berkurang. Sebenarnya dengan fungsi cosinus, cos dan sinus dari sudut-sudut itu kan udah menentukan cos apa yang jadi hasilnya negatif, sinus apa yang hasilnya negatif atau positif kan. Nah, oke, coba dipikirkan. Jadi perintahnya sebenarnya sederhana nanti. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini. Silakan kalian pikirkan, karena ini assignment-nya untuk seminggu. Kalau kalian mau pakai gambar saya, mobil saya, silakan. Kalau kalian mau pakai mobil sendiri yang lebih menarik, silakan. Saya sebenarnya ada download beberapa gambar mobil. Kalian tinggal Google search saja kok. Cars from top. Nah, gitu kan. Gambarnya mau beneran carsnya atau mau kartun, tinggal cari aja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tapi bukan terkait program ini, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Kan pertemuan kemarin itu kita ngebahas bentuk flowchart ya, Pak. Ya. Tentang Pigame. Nah, untuk pertemuan kemarin itu kalau nggak salah yang import Pigame terus sys from Pigame dan locals import itu bentuknya kan persegi biasa ya, Pak? Iya. Itu bisa nggak sih, Pak, kalau itu pakai yang bentuk persegi yang fungsi yang ada garis kiri kanannya itu, Pak? Boleh. Boleh. Itu satu. Boleh, nggak jadi masalah. Terus kedua, Pak, untuk pgame.display set caption itu kan fungsinya kemarin gambar flowchartnya itu kemarin kan persegi, Pak. Tapi kalau menurut saya itu kan sebuah input dan hasilnya output tulisan itu, Pak. Itu bisa pakai yang jajar genjang nggak, Pak, bentuknya, Pak? Boleh. Nggak jadi masalah lah, boleh. Boleh, Pak. Tapi Kalau kalian anggap itu sebagai manggil fungsi, karena itu kan semua fungsi yang Pygame, sintaknya Pygame kan. Berarti harus ada fungsinya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Nggak terlalu apa namanya, signifikan. Boleh, boleh. tapi lebih umumnya kemana, Pak? Soalnya terdapat perbedaan gitu, Pak, sama Aslab, Pak. Aslab bilang apa? Beda, Pak. Kemarin saya gambar jajar genjang tapi aslinya kotak gitu, Pak. Kemudian Aslab maunya apa? Itu, Pak, yang belum kami tahu, Pak. Maunya apa? Ya udah, ikutin Aslab aja. Karena memang saya nggak pernah untuk di Pygame ini saya nggak pernah apa namanya. Ini kan perintah fungsi, Pak. Karena Pygame itu semua perintah-perintah Pygame itu sebenarnya kita manggil fungsi Pygame kan. Iya kan? Manggil fungsi Pygame. Ya mau kotak mau ini boleh lah. Ikutin Aslab aja lah. Oke, berarti ditanyain ke Aslab aja kali ya, Pak, bentuk Ya. umumnya. Baik. Ya kalau Aslabnya bilang ini karena ini yang seperti kamu bilang tadi, ini kan print nih, tulisan seperti misalnya contoh yang di atas nih bom kar nih. Ini kan print kan? Iya. Maka harusnya gambar flowchartnya itu apa jajaran genjang. Oke, jajaran genjang aja masalah. Ini juga yang tulisan bom kar yang di tengah nih. Kalian lihat kan ada tulisan berbayang bom kar kan? Ini kan di perintah Pygame-nya bukan print, tapi bleed aja kan? Ya kan? Kalau kita lihat tadi di perintah Pygame-nya kan text bleed gitu kan?
Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali. Nih, menuliskan itu kan di sini nih. Layar dot bleed, nih tulisan di meja nih. Layar dot bleed gitu kan? Nah, ini kan bukan print. Nah, gitu kan? Ini kan menjalankan fungsi. Nah, boleh, ya, terserah lah mau gambar pakai fungsi, mau gambar pakai itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kira kuliah kita sampai di sini. Silakan kalian teruskan